Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dian Lucy Mayanti, NIM saya 2436079, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rina. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana urgensi keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan? Apakah selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik? Nah, di sini saya akan menjawab. Keterlibatan anggota tim proses pengambilan keputusan itu memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam berbagai aspek, baik dalam skala kecil maupun besar di dalam organisasi. Alasan mengapa keterlibatan anggota tim itu sangat penting. Di sini ada yang pertama, beragam perspektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas keputusan. Yang ketiga, meningkatkan moral dan motivasi. Yang keempat itu memperkuat kerjasama tim. Yang kelima, mencegah konflik. Nah, selanjutnya, apakah selalu menghasilkan keputusan yang baik atau yang lebih baik? Nah, di sini meskipun keterlibatan anggota tim memiliki banyak manfaat, tidak selalu menjamin keputusan yang dihasilkan akan selalu lebih baik. Beberapa faktor yang dihasilkan tuh seperti ukuran tim, yang kedua dinamika kelompok, yang ketiga kompleksitas masalah, yang keempat ada fasilitator yang berpengalaman dapat membantu mengelola diskusi, memastikan semua suara didengar dan mencapai konsensus. Nah, keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan itu praktik yang sangat lebih baik. Namun perlu dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan konteks yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, keterlibatan yang baik, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja tim, dan memperkuat organisasi. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu jelaskan tujuan dari manajemen konflik beserta contoh konflik organisasi yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjawab. Manajemen konflik itu bertujuan untuk menghindari atau mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Konflik dapat menyebabkan stres dan ketegangan di lingkungan kinerja. Manajemen konflik yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kepuasan kerja. Di sini saya mempunyai beberapa tujuan manajemen konflik. Yang pertama itu mencapai kinerja optimal. Yang kedua, menjaga hubungan dengan pihak yang terlibat. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Yang kelima, menjaga semangat tim. Yang keenam, menjaga stres berkepanjangan. Yang kedelapan, membuat suasana kerja lebih harmonis. Nah, selanjutnya kan ada tuh contoh konflik organisasi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang saya temui itu contoh konflik organisasi yang pernah terjadi di Indonesia itu ada yang pertama ini peristiwa pemberontakan PKL di Madiun. Itu konflik terbesar selanjutnya di Indonesia adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Berlangsung dari September hingga Desember 1948. Konflik ini terjadi karena adanya proklamasi Negara Republik Indonesia oleh Musso yang merupakan seorang tokoh PKR. Nah, yang kedua ada kudeta Angkatan Perang atau Adil. Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Contoh konflik politik berikutnya adalah peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil yang berlangsung pada 23 Januari 1950. Peristiwa ini dipimpin oleh mantan Kapten KNIL yaitu Raymond Westerling. Selanjutnya ada juga selanjutnya ada konflik reformasi Mei 1998.
Itu terjadi pada Mei 1998. Hampir seluruh mahasiswa di Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran sehingga menimbulkan korban jiwa. Konflik politik ini berujung dengan mundurnya Presiden Soeharto setelah menjabat selama 32 tahun, sekaligus merupakan tanda dimulainya era reformasi. Baiklah, itu jawaban yang kedua saya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi dan pengendalian, dan berikan contoh ilustrasinya dalam perusahaan. Nah, evaluasi dan pengendalian dalam perusahaan. Evaluasi dalam pengendalian merupakan dua konsep yang saling berkaitan dengan manajemen perusahaan. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi itu penilaian terhadap kinerja, kegiatan atau proyek. Dalam konteks perusahaan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai, untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dan selanjutnya, berikan contoh ilustrasinya dalam perusahaan. Di sini saya ada dua contoh ilustrasi dalam perusahaan. Yang pertama, perusahaan konsultan. Evaluasinya, perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap konsultan berdasarkan feedback dari klien. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa konsultan memiliki kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu proyek. Pengendaliannya, perusahaan memberikan pelatihan tambahan kepada konsultan terkait manajemen waktu dan memberikan dukungan yang lebih baik dalam pengelolaan proyek. Nah, yang kedua ada perusahaan manufaktur. Evaluasinya, perusahaan selalu memberikan produktivitas karyawan di setiap lini produksi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa produktivitas lini berkaitan A lebih rendah dibandingkan dengan lini lainnya. Pengendaliannya, setelah melakukan analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa mesin lini berkaitan A sering mengalami kerusakan. Perusahaan kemudian melakukan tindakan pengadilan dengan melakukan perawatan mesin secara berkala dan menyediakan suku cadang yang cukup. Nah, itulah hasil dari UAS saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.